Sholat subuhnya berjamaah. Sholat malam setelah malam kedua. Bapak Ibu, kalau malam dibagi dua, ada pertama dan kedua, mana yang paling afdal? Yang kedua. Karena itu yang masuk ke akhir malam. Nah, baik. Urutan berikutnya sholat asar. Jadi setelah sholat isya yang paling afdal berjamaah sholat asar. Nah, makanya hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ada aturan khusus untuk menjaga sholat asar secara khusus. Sholat lain disuruh dijaga, tapi asar itu ada aturan khususnya. Urutan berikutnya setelah asar zuhur. Baru yang terakhir maghrib. Nah, kenapa perlu kita ketahui urutan afdal ini? Supaya prioritas kita ini yang kita utamakan itu yang paling afdal. Utamakan menjaga sholat subuh berjamaah, baru jaga sholat isya yang berjamaah, jaga sholat asar yang berjamaah, zuhurnya berjamaah, terakhir baru maghrib pun jaga juga berjamaah. Yang terjadi kan pada terbalik, terbalik ya. Coba lihat maghrib, ramai tidak berjamaah, ramai. Coba lihat subuh, sepi. Padahal mana yang paling afdal? Jadi kalau dari sholat itu subuh itu nomor satu yang paling afdal, maghrib paling terakhir nomor 5. Nah, baik warahmatullahi. Selanjutnya masuk kita kepada hukum sholat jamaah. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan terlebih dahulu ya, faham kita sesuai mazhab Syafi'i yang kita ikuti selama ini. Al-mu'tamadu annaha fardhu kifayah. Selain sholat Jumat yang dia mesti berjamaah, maka hukum sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu adalah fardhu kifayah. Berarti Bapak Ibu, kalau fardhu kifayah, maka sholat berjamaah itu bukan cuma sunnah, fardu, tapi fardu kifayah. Maka kalau begitu mesti ada ditegakkan sholat berjamaah 5 waktu dalam satu kampung. Kalau di satu kampung itu tidak ada sholat berjamaahnya, subuhnya umpamanya di kampung itu tak ada ditegakkan berjamaah, berdosa semua orang kampung itu. Nah, jadi kalau begitu hukumnya fardu kifayah. Nah, memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan juga. Ada dalam faham kita mazhab Syafi'i juga sebahagian lagi menyebut sunnah muakkadah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah
sesuai situasi, kondisi, sesuai jenis sholatnya. Itu ada 7. Jadi orang sholat berjamaah bisa masuk pada salah satu dari 7 hukumnya ini. Yang pertama, ada sholat berjamaah yang hukumnya fardu ain, wajib, mesti. Apa itu? Contoh, sholat Jumat. Sholat Jumat. Begitu pula sholat yang dinadarkan berjamaah. Sholat yang dinadarkan berjamaah. Ya. Kalau malam ini masuk transferan bonus gaji ke-13, besok subuh aku sholat berjamaah. Ini melanggar ini Allah. Rumahnya masuk transfer gaji ke-13. Nah, Bapak Ibu maka fardu ain dia sholat berjamaah subuh besok. Tahu-tahu tak sholat dia berjamaah, sholat dia sendiri, berdosa. Berdosa, melanggar nazar. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya fardu kifayah. Salat berjamaah yang hukumnya fardu kifayah itu salat yang lima waktu yang kita sebutkan tadi bagi laki-laki yang mukim, laki-laki yang sedang berada di kampungnya, yang sedang mukim, bukan bagi perempuan, bukan bagi orang yang dalam perjalanan musafir. Oleh karena itu, dalam hal ini Bapak Ibu, beda hukum berjamaah itu memang antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tadi fardu kifayah, perempuan sunnah muakkadah saja. Tapi jangan dilarang perempuan berjamaah. Jangan dilarang perempuan berjamaah. Nah, Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab ketika dia meminta ada orang menghalangi, mencegah perempuan untuk berjamaah. Nah, kalau perempuan apa yang berjamaah? Di rumah aja, lebih afdal dia sholat di rumah. Masalahnya, kalau dia di rumah sholatnya dapat berjamaah, oke. Tapi kadang-kadang kalau di rumah dia sholat sendiri. Kalau ke masjid, dia dapat sholat berjamaah. Tetap saja sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendiri. Maka Allah mengatakan, la tamna'u amatallah masajidallah. Jangan larang wanita dari berjamaah di masjid. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, salat berjamaah yang hukumnya sunnah. Sunnah. Salat berjamaah yang hukumnya sunnah itu pada salat-salat sunnah yang dianjur berjamaah, sholat raya, Fitri ada lebih Adha, sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat gerhana matahari atau bulan, sholat tarawih bulan Ramadan dan termasuk witir bulan Ramadan.
dua-duanya boleh, tak ada pahala jamaahnya. Tak ada pahala jamaahnya. Contohnya apa? Sholat sunnah yang tidak dianjur berjamaah. Apa itu? Sholat duha. Anjurannya sendiri-sendiri, tapi kalau berjamaah boleh. Sholat tahajud, sholat witir di luar Ramadan, anjurannya sendiri-sendiri, tapi kalau berjamaah